Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa, hari ini adalah malam yang panjang ya buat anak-anak kaum muda. Apakah kaum ibu juga malam yang panjang? Semua kita adalah malam yang panjang. Kasih Kristus menyertai setiap saudara dan saya. Mari kita angkat pujian seperti biasa Bapak Ibu. Dan setelah itu kita masuk dalam penyembahan dan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tidak takut sebab Tuhan itu beserta dengan kita. Tidak takut, amin. Sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, amin, amin, amin. Yesus memegangku. Jangan takut saudara, Yesus memegang saudara. Amin, amin Bapak, terima kasih. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya, buat kita semua. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanannya. Amin, amin. Yesus memberiku takut. Katakan bersama dan katakan dari hati saudara. Sebab Kau besertaku. Percayalah bahwa Yesus beserta saudara. Dan jangan bimbang sedikit pun. Amin. Sebab Engkau Allahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Batu
terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, haleluya. Kami terima kemenangan yang daripadamu ya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagimu Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami, Tuhan, akan kami terima Bapa di dalam nama Yesus. Sungguh tak terbatas kasih-Mu buat kami. Dengan apa Bapa kami harus membalasnya selain kami memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dan buat kebangkitan-Mu yang dahsyat Bapa. Terima kasih, kami semua mau duduk manis Tuhan untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ini. Karena di dalam firman-Mu Tuhan ya dan amin. Dan apa yang telah ditulis Tuhan oleh para nabi-Mu pada saat itu menjadi pegangan dalam hidup iman percaya kami kepadamu sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini hari Sabtu, Bapak Ibu mempersiapkan firman hati untuk firman Tuhan hari ini dan juga untuk besok ibadah raya. Haleluya. Kita berjumpa dalam ibadah raya pagi. Nah, sekarang kita persiapkan untuk renungan saat ini. Haleluya. Saya memberi judul kalah dan menang. Apa sih kalah dan menang itu? Pasti suatu pertandingan. Tetapi di sini adalah pertandingan iman, pertandingan percaya, pertandingan yang membawa kemenangan sampai pada kekekalannya. Untuk itu janganlah saudara terkacaukan pikiranmu dengan intimidasi iblis, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi biarlah kita berfokus, jangan sampai kita ketipu oleh kompromi iblis. Seringkali ketika kita itu memasuki dalam suatu pertandingan, pasti yang dicari adalah pemenang, pemain yang bisa membawa kemenangan. Ketika pemain yang seringkali selalu membawa kemenangan itu tiba-tiba tidak ada, waduh, susah banget, konyol banget ini. Waduh, rasanya nggak ada semangat lagi, betul nggak? Karena dalam pertandingan ini yang menjadi lakon, yang menjadi pemain utama, yang menjadikan banyak sekali dari nilai-nilai itu yang sangat penting. Sekarang kita pun juga mengalami hal yang sama. Dalam sepekan kebanyakan berbicara tentang salibnya, dan hari ini adalah penentuan salib yang membawa kemenangan. Haleluya. Mari kita persiapkan dirimu. Dengan ilustrasi saya paham ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk di dalam Lukas 24. Itu berbicara tentang ayat yang ke-13. Berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membacanya gitu ya. Membaca untuk perjalanan Yesus ke Emmaus. Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, ini yang seringkali datang dan terjadi kepada anak-anak Tuhan gitu. Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Yesus ada bersama dengan saudara, tetapi selaput ini selalu menutupinya. Nah, biarlah saudara bisa membacanya dari Lukas 24 ini, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Saya hanya mau mengambil pada poin-poinnya saja. Dan tadi sudah saya baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Seperti ilustrasi saya tadi,
kalau kita kehilangan pemain unggulnya, pemain utamanya, bagaimana? Waduh, kacau ini gitu ya. Apa yang kita impikan, kita akan mendapatkan medali emas, kita akan mendapatkan medali perunggu dan yang lain sebagainya, itu kandas. Karena apa? Karena pemainnya tidak ada, pemainnya harus mati. Seperti Yesus ketika mereka bersama dengan murid-muridnya, apa yang terjadi? Harapan murid-muridnya, Yesus bisa bersama dengan mereka. Ternyata tiba-tiba Yesus harus mengenapi panggilannya yang tidak dimengerti oleh para muridnya. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita akan membaca dengan apa yang sudah saya tulis ini ya. Ketika impian kita runtuh dan hati kita hancur, kita mungkin merasa bahwa semuanya telah lenyap dan tak ada yang tersisa. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, mati begitu saja dan mereka itu tidak peka sama sekali pada saat diberitahu nanti pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara yang mati, itu lupa sama sekali. Seringkali anak-anak Tuhan juga lupa dengan janji Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa aku akan membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir dan aku sudah menyediakan sebuah tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Tapi mana, sampai 10 tahun gak terjadi, 20 tahun belum terjadi. Begitu 20 tahun setengah terjadi mujizat. Lupa dengan janji-janji itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan tulis dalam firman, apa yang disampaikan kepada saudara, pegang dan catat, saatnya akan tiba. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Amin. Nah, seperti itu saya menuliskan di sini ya. Ketika impian kita runtuh dan hati kita hancur, kita mungkin merasa bahwa semuanya telah lenyap dan tak ada yang tersisa. Karenanya diperlukan jamahan Allah agar mata kita terbuka dan melihat keagungan rencananya. Jangan seperti ini murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Dia ketemu dengan Yesus tetapi dia tidak mengerti sama sekali, lupa dengan suaranya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika saudara peka, ini suara Roh Kudus, ini suara Tuhan atau bukan, itu saudara bisa membedakan. Berintimlah engkau terus dengan Kristus, amin, dengan Roh Kudus. Maka Dia yang selalu ada di dalam kehidupan saudara, Dia yang akan terus membimbing saudara. Haleluya. Ketika Kristus yang disalib dan bangkit berjalan bersama dua murid menuju Emmaus, keduanya sedang menyesal kematiannya. Omong-omong, waduh kok mati ini gimana nantinya ini. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, lupa bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan digenapi. Mereka lupa. Tetapi kita lanjut aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Saya tidak, Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti. Saya tidak mengambil poin-poinnya saja. Di ayat 21 mereka sangat kecewa sekali ya. Seperti aduh impiannya semua gak terwujud. Semua harapannya kandas. Bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel katanya. Demikian kata mereka kepada Yesus yang tidak mereka kenali. Tetapi Yesus berkata, ayat 26, Yesus, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka
apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tuhan Yesus melakukan apa yang sebelum dia disalib. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, membagikannya kepada para muridnya. Nah, apa yang terjadi? Di ayat berikutnya, ketika itu ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika muridnya sadar bahwa itu adalah Yesus, Yesus meninggalkan mereka. Yesus tidak ada karena dia roh adanya. Amin. Saat ini Yesus ada di rumah saudara. Saat ini dia berbincang dengan kita. Dia ada bersamamu. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang ada. Malam minggu biarlah menjadi malam yang panjang. Tetapi hari ini mari kita nikmati malam yang panjang kita bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita menikmatinya, matamu akan terbuka dan kau akan melihat bahwa kuasa ilahi itu sungguh menyertai engkau. Di sini di ayat yang ke-26 tadi sudah kita baca ya, dan dia terbuka matanya. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus, bahwa dia benar-benar hidup. Apa yang Yesus katakan, ya dan amin. Amin. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sebetulnya sudah terasa kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Kalau ada Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam rumah saudara, yang ada adalah berkat, berkat damai, berkat sejahtera, dan berkat kelimpahan itu disertakan bagimu. Itu dikenapi di ayat 32. Apa yang tertulis di dalam Lukas 24. Dari ayat yang ke-13 yang kita baca sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara pegang ini dengan benar. Saudara imani dengan iman percaya. Yesus yang mati telah bangkit. Dan dia ada bersama dengan saudara. Dan dia tidak jauh dari saudara. Amin. Saat kita mengalami kegagalan, Tuhan ada bersamamu. Tuhan yang bangkit datang untuk menghibur dan memberikan kedamaian kepada saudara. Ada amin. Saudara percaya akan hal ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Di hari ini, hari yang istimewa, dan mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan esok pagi. Amin. Ketika saudara menikmati akan berkat Tuhan esok pagi, itu adalah jaminan di dalam hidupmu. Dia menyatakan kemuliaannya serta kemenangan abadi yang menjadi milik kita berkat salibnya. Semua hanya karena berkat salibnya, karena pengorbanannya dia yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tiada taranya, harganya sangat mahal dan dia telah membayarnya dengan tunai dan lunas buat saudara dan saya. Amin. Jangan abaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika engkau dipilih, ketika engkau dipanggil, ketika engkau ditetapkan, mari terus melayani Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Undang Yesus terus di dalam rumahmu. Berikanlah kepekaan pada suara hati dan suara telingamu. Engkau akan bisa membedakan mana suara Roh Kudus dan mana yang bukan suara Roh Kudus. Di akhir zaman begitu banyak orang-orang yang memiliki karunia. Karunia apa saja, tetapi hanya satu, kebenaran itu yang bisa menyelamatkan dan memerdekakan sampai pada kesudahannya. Amin. Jangan sia-siakan, Tuhan ada bersamamu ya.
Tuhan tahu akan segala kegagalanmu dan penderitaan yang engkau rasakan. Penderitaan yang dalam saat ini dapat membawa kemenangan untuk selama-lamanya. Kalau engkau dalam kesusahan, engkau dalam kesedihan, percayalah Yesus yang datang kepadamu akan turun tangan untuk memberkati engkau. Haleluya. Masih ingat di ayat apa yang harus kita baca? Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat cinta kasih dan anugerah-Mu. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup selalu ada pada kami. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa bahwa Yesus beserta dengan kami senantiasa. Karena Engkau tidak mati tetapi Engkau bangkit. Dan Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Bapa, terima kasih buat kunjungan-Mu sepekan ke rumah kami setiap hari Bapa. Dan Engkau bercakap-cakap dengan kami melalui kebenaran firman-Mu. Iblis selalu datang untuk mengacaukan hati kami, mengacaukan pikiran kami, bahkan kadang memberi sakit penyakit kepada kami. Tetapi kami tetap bersandar kepada kuasa-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kuasa iblis dikalahkan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka kemenangan yang besar kami peroleh Bapa. Bukan hanya sesaat, tetapi sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan tiba. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Bapa anak-anak-Mu semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan di malam minggu yang panjang di akhir pekan ini. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan menyertai mereka. Sehingga kelimpahan dapat mereka rasakan dan mereka nikmati. Biarlah mulai malam hari ini nanti Tuhan sampai esok pagi ya Bapa, anak-Mu akan mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu di hari raya yang kudus, dalam pesta yang kudus, diundang oleh Yesus sendiri. Hati kami terbuka hanya untuk Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu tercurah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah saudara berkat Abraham, Ishak dan Yakub dengan iman percayamu dan diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib. Mari kita bersama-sama katakan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.